Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji UKIN BPG. Perkenalkan, nama saya Imam Rafi'i, peserta pendidikan guru profesional dalam jabatan tahun 2025 dari UIN Raden Mas Said Surakarta dengan bidang studi pendidikan agama Islam. Saat ini saya bertugas sebagai guru PAI di SMK Pancasila 2 Jatiserono yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktik kinerja saya sebagai bagian dari proses uji kinerja PPG 2025 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran PAI, nilai-nilai keislaman, serta karakter profil pelajar Pancasila. Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar saya dalam meningkatkan kompetisi pedagogik dan profesional sebagai guru PAI yang amanah dan berdedikasi. Mohon bimbingan, masukan, dan arahan dari tim penguji demi perbaikan di masa yang akan datang. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Ya, alhamdulillah kalian diberi kesehatan pada pagi hari ini. Mari kita belajar. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin doa untuk salah satu. Seperti kebiasaan kita di sekolah kita SMK Pancasila 2 Jatiserono, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari, kita membiasakan untuk membaca suratul Fatihah dulu. Ala hadiniyah niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan bukunya dikeluarkan. Sebelum saya mulai untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini, saya absen nggih. Afka, Alan, Joker, Alvin, Alung, Alfian, Marvin, Rizky, Aditya, Rizky Dian, Rizky Kurniawan, Sopyan, Syam, Zaki. Berarti yang tidak masuk hari ini satu anak ya. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah,
anak-anakku semua, untuk hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu anak-anak silahkan berdiri di tempatnya. Ayo, silahkan berdiri dulu. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk ke tempatnya kembali. Anak-anakku kelas 10 bangunan B, untuk sebelum kita mulai untuk pembelajaran pagi hari ini, ada kesepakatan kelas yang harus kalian tepati. Artinya biar tidak mengganggu pembelajaran pada pagi hari ini dan seterusnya. Yang pertama, mendengarkan saat guru atau teman berbicara. Jadi nanti kalau ada temannya atau bapak ibu guru yang berbicara, silahkan didengarkan. Kedua, tidak bermain HP selama pembelajaran. Ayo, yang masih di atas meja silahkan dimasukkan dulu. Kita belajar serius nanti biar pembelajaran kita bisa difahami dengan baik. Ketiga, itu menjaga kebersihan dan kerapian kelas, sudah, karena ini masih pagi. Kemudian yang keempat, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nanti diusahakan aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang akan saya gunakan untuk pagi hari ini yaitu pembelajaran dengan menggunakan Project Based Learning atau PBL. Untuk materi kita hari ini yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Namun sebelum kita masuk ke materi yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu dengan menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, nah, sum'ah, nah, riya, dan hasad. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang keimanan. Jadi artinya berarti masih ada korelasi atau hubungan dengan pelajaran kita yang kemarin. Nah, anak-anakku, ini lihat di depan. Ini saya gambarkan sebelum kita nanti masuk ke materi yang saya akan ajarkan, yaitu mengenai perilaku menghindari sifat poya-poya, riya, sum'ah, dan hasad. Nah, ini ada beberapa gambar. Satu, ada seseorang yang ada
apa jenis kayak bawa sesuatu. Nah, terus nah ini ada mbak-mbak. Nah, apakah menggendong atau apa itu coba dilihat dari situ. Nah, ini apa lagi? Nah, ada 5 gambar. Nah, artinya di sini nanti kalian coba amati gambar tersebut, kemudian tulislah pesan-pesan moral untuk setiap gambarnya. Jadi silahkan saya kasih beberapa menit untuk kalian apa yang ada di depan sini silahkan dipikirkan sebelum nanti masuk ke materi. Paham ya? Nah, silahkan. Nah, kalau sudah saya minta salah satu, coba angkat tangan, nggih. Apa Mas? Yang keras disebutkan di ya, yang keras. Pertama Ria membuat amal sebesar gunung menjadi ringan seperti debu. Nah, Ikhlaskan hati dalam setiap kebaikan. ya, jadi yang pertama berkaitan dengan riya. Riya itu nanti ini hanya gambaran awal ya. Jadi riya itu nanti ketika kita punya amal yang banyak akan hilang. Nah, dengan sifat riya tersebut. Pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan yang pertama. Melalui model pembelajaran The Learning Cell, nah peserta didik dapat menganalisis, terus kemudian pengertian dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui model pembelajaran Jigsaw Learning, nah peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Dan ketiga, melalui model pembelajaran berbasis produk. Apa? Yaitu peserta didik dapat membuat dan menyajikan kota tentang perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kalian bisa lihat gambar tersebut. Nah, ini berkaitan dengan tema kita, yaitu hidup manfaat dengan menghindari ini sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Caranya bagaimana? Ini contohnya. Jadi dengan cara rendah hati. Yang pertama adalah larangan berfoya-foya. Nah, itu di dalam Al-Quran contoh israf. Nah, israf, jadi berfoya-foya itu ada 2, israf dan tabzir. Nah, israf itu apa? Israf itu artinya berlebihan. Jadi segala sesuatu yang israf adalah dilarang. Nah, termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ketika kita hanya satu saja, contoh, kalian yang dikejar atau yang dilaksanakan dunia saja, maka kalian akan kehilangan masa di akhirat. Karena nanti ketika kita hidup di dunia ini tidak hanya mengejar harta, tetapi juga akhirat atau nanti amal yang diperlukan. Jadi intinya kita tidak boleh hanya mungkin sholat saja atau beribadah saja, yang lainnya kita tidak melaksanakan istilahnya kegiatan di dunia. Contoh, kalian bekerja. Nah, ini contohnya ketika kalian kok sholat tok. Nah, tapi tidak melaksanakan kebutuhan dunia. Jadi nak sholat tok nanti ya luwe. Nah, akhirnya tidak fokus. Jadi perlu keseimbangan. Jadi antara dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu tafsir. Tafsir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tadi yang berlebih-lebihan, kalau sekarang menghambur-hamburkan. Ini hampir mirip dengan istilah israf. Nah, tafsir dengan israf itu mirip. Nah,
Jadi sama-sama berlebihan. Nah, tabzir ini maknanya dekat dengan israf, adalah berperilaku berlebih-lebihan, baik israf dan tabzir tergolong perilaku tercela. Tercela itu tidak baik atau akhlakul mazmumah. Dari sini kita sudah ada gambaran tentang berfoya-foya. Kemudian ini larangan berfoya-foya. Ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh berfoya-foya. Siapa yang pengen membaca? Namanya siapa, Mas? Afka. Coba dibaca yang keras, Mas Afka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidaa qurba wa khafu wal miskina wa ta'na sabili wa la tadbiru tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syaitan. Syayatin. Ulangi, ikhwana syayatin. Ikhwana syaitin. Terus. Wa kana syaitanu li rabbihil kafira. Artinya apa, Mas? Dan berkalilah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya. Jadi Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang sudah dilafalkan oleh Mas Afka, beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi kita apresiasikan karena Mas Afka sebenarnya sudah bagus bacaannya, cuman kurang sedikit. Nah, silakan nanti diperbaiki. Yang lainnya sudah bisa semua? Sudah bisa semua? Insya Allah. Nah, bisa semua berarti alhamdulillah. Kalian sebagai umat Islam, karena Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, kalian harus bisa membacanya. Nah, silakan berdiri dulu, kita ice breaking dulu biar kita semangat lagi belajarnya. Ice breaking lagi. Ayo teman, ice breaking. Ayo ice breaking dulu. Ayo, silakan berdiri dulu. Kita ice breaking dulu, biar tubuh kita semangat lagi. Ayo Mas, berdiri. Silakan berdiri. Sudah berdiri. Nanti ice breaking kita adalah menulis angka dengan tubuh. Seperti gini. 1, tulis 1, 2 sampai seterusnya. Ketiga, nanti kalau dengan tubuh kita berarti ini 1. Nah, bukan aligato. Nah, enggak boleh. Nanti sesuai tadi orang Jepang. Nggih. Kita mulai untuk ice breaking kita dari tubuh kita dulu. 1. Dari tubuh kita. Ini tadi dari tangan kita. Nah, itu berarti apa? Tidak konsentrasi. Kita ulangi. Kita mulai dari tangan kita. 1. Nah, 2. Tubuh kita. 3. Berarti muter-muter kayak kawalu. Nah, ini. Terus yang terakhir angka 7. Nah, ini bagus sekali. Angka 7 kan gini. Seret. Nah, itu bagus sekali. Silakan duduk. Saya kira itu sudah kembali fresh. Kita bikin kelompok terdiri dari 6 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti masing-masing 6 anak silakan dimulai dari sekarang. Silakan digabungkan dulu. Semua sambil menunggu temannya, ini saya bagikan lembar kerjanya. Jadi nanti silakan diisi masing-masing
satu kelompok diisi nanti didiskusikan dengan temannya satu bangku. Satu bangku nggih. Nih. Satu geser dulu. Yang lain ini yang belum. Ya. Sudah semua? Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Silakan didiskusikan. Nanti ada yang presentasi, nggih. Jadi diusahakan dikerjakan sebaik-baiknya. Kalian boleh istilahnya apa jenis, nanti ketika menyampaikan pendapatnya boleh tidak sama, artinya berpendapat sendiri-sendiri. Itu namanya kita kelompok atau berdiskusi. Yang belakang sudah pun dikerjakan, silakan dikerjakan dari belakang. Bentar Mas, geser. Yang belakang gimana? Ada yang ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan sebelah sini? Aman nggih? Berarti bisa ya? Yang saya sampaikan tadi sudah paham? Nah, insya Allah bagus. Udah ya? Cukup nggih? Nah, karena sudah cukup dan mungkin kalian sudah selesai. Baik, silakan dipresentasikan. Saya pengen lihat dari kelompok 4 sini. Ini kelompok 4 nggih? 4 apa 5? Ini kan 1, 2, 3, 4 sini. 4. Ayo silakan kelompok 4. Yang suaranya yang keras dengan Mas Nugroho. Nggih. Yang lain bisa didengarkan? Jelaskan pengertian setiap sifat berikut secara singkat dan jelas. Nggih. Napa sing pertama? Berfoya-foya. Apa berfoya-foya? Pengertian menurut adalah berfoya-foya adalah perilaku menggambarkan harta secara berlebih-lebihan untuk kesenangan pribadi. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, yang namanya berfoya-foya itu apa? Menghambur-hamburkan hartanya. Dah cukup. Terus satu lagi dari kelompok 5, 3. Mau berdiri enggak? Jadi silakan kelompok 3 perwakilan. Siapa? Yang bawahnya. Ya, bukan. Kan nomor 1 tadi, nomor 2. Dah? Yang nomor 2. Oke. Silakan berdiri Mas Evander. Sifat Apa? melakukan suatu kebaikan bukan karena Allah semata, karena ingin dipuji Dia. Nah, yang kelompok 3 ini membahas tentang riya. Riya apa? Perilaku hanya untuk dipuji. Jadi riya itu kamu berbuat baik tapi hanya ingin dipuji. Berarti sudah paham semua, nggih? Sudah paham semua? Nah, mungkin untuk pelajaran kita hari ini sudah cukup karena waktunya juga sudah sesuai, yaitu kita 2 jam pelajaran. Nah, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelum saya akhiri, coba
salah satu disimpulkan. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, silahkan. Oh, dengan siapa? Siapa? Ardafa, silahkan. Yang keras mas, silahkan berdiri dari situ. Silahkan berdiri dulu, nggak apa-apa. Silahkan berdiri. Yang lain bisa diam dan didengarkan. Ayo silahkan. Yang keras. Oke. Dari situ aja, dari situ aja. Nah, dibaca. Saya belajar bahwa hidup akan dilupakan jika dijalani dengan sederhana, ikhlas, dan berhati. Kita harus memiliki sifat berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad agar tidak berhidup sendiri maupun orang lain. Dengan memiliki sifat itu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan bermanfaat bagi sesama. Nah, jadi kesimpulannya sama dengan yang saya dapat simpulkan pada pagi hari ini. Jadi dari pelajaran yang kita pelajari, nah jadi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari itu diperlukan. Jadi intinya harus menghindari. Jadi harus menghindari. Jadi karena kita sudah belajar, oh ini tidak baik, ini baik, dan lain sebagainya. Kemudian setelah tadi kita sudah menyimpulkan, nah ini coba ada bekasnya atau tidak dalam benak kalian, artinya sudah nyantol atau belum. Nah ini ada 3 pertanyaan, nanti silahkan kalian diskusikan sama temannya boleh. 1, apakah kalian sudah memahami pelajaran hari ini? Yang kedua, apakah yang kalian pahami setelah mempelajari tentang menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad? Dan ketiga ini, apakah kalian termotivasi setelah mempelajari tentang menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad? Ayo silahkan dipikirkan dulu, didiskusikan sama temannya untuk refleksi kita hari ini. Ada yang sudah bisa? Ada? Ngacung? Siapa? Namanya siapa? Ya Rahmat, Mas Rahmat. Apa Mas? Jadi ketika kita bisa menghindari sifat itu, maka kita akan terhindar dari apa yang kamu masuk di situ? Yang jadi istilahnya kita bisa belajar dari materi yang saya sampaikan ini, kalian bisa hidup dengan lebih baik lagi, lebih berguna bagi orang lain. Yang kedua, apa yang kalian pahami? Ada yang bisa? Apa Mas? Siapa namanya? Saya memahami bahwa hidup harus dijalani dengan sederhana, ikhlas, rendah hati, dan bersyukur. Kita tidak boleh pamer, sombong, iri, atau boros agar hidup lebih bermanfaat. Jadi intinya kalau kita mempelajari ini, berarti hidup kita akan tertata. Jadi ora sombong, ora riya, dan yang lainnya. Terus nomor 3 terakhir, apakah kalian termotivasi dengan adanya materi ini? Mana? Ada yang bisa menjawab? Siapa jenenge Mas? Mas Maulana, silahkan. Saya termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi Mas Maulana termotivasi bahwasanya dengan belajar menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, nah pribadinya akan lebih baik lagi dan kemudian akan rendah hati. Nah itu jadi sifat yang harus dimiliki seseorang. Rendah hati itu sulit, tetapi kita harus mencobanya atau belajar. Oke,
saya kira ini sudah cukup untuk materi kita hari ini, untuk pelajaran kita hari ini. Untuk itu, saya berterima kasih kepada kalian karena sudah belajar dengan sungguh-sungguh pada kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan materi apa tadi? Materi apa tadi? Riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk pelajaran yang selanjutnya, nanti kita akan membahas berkaitan dengan asuransi, bank, koperasi, ada yang konvensional dan syariah. Nah, ini terima kasih untuk semuanya anak-anak kelas 10 bangunan B. Nah, karena sudah mendengarkan materi yang saya sajikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua umumnya. Nah, khususnya untuk diri sendiri. Nah, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meninggalkan kelas, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih semuanya untuk anak-anakku. Nah.